Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya Ria Herniati. Hari ini saya lagi buat batagor. Itu mau goreng batagornya. Nah, ini ada acara besok hari Senin dan juga ini bisa untuk stok musim dingin. Ikutin terus ya, jangan sampai ketinggalan untuk berikutnya apalagi yang saya mau bikin ya kira-kira. Nah, ini tuh gorengnya jangan terlalu panas apinya. Panasin dulu minyaknya, terus apinya dikecilin supaya tidak terlalu gosong dan dibolak-balik kalau udah coklatan supaya matangnya rata. Ini nanti saya mau bikin pempek juga, sama mau bikin untuk besok acara hari Senin itu ada sup iga juga. Menggoreng batagornya ini saya tidak terlalu matang dan ini untuk menggorengnya hanya sampai keputihan karena ini mau saya frozen untuk dimasak hari Seninnya nanti kita makan bareng sama-sama keluarga. Nah, ini segini aja, nanti bisa diangkat frozen, nanti dikeluarin baru digoreng lagi sampai kecoklatan dan isinya sampai matang semuanya. Untuk batagornya saya angkat dulu, ini udah cukup. Alhamdulillah. Nah, ini hasil batagor yang udah digoreng setengah matang. Nanti pas hari Seninnya kita goreng semuanya sampai matang kecoklatan. Nanti dikasih bumbu kacang. Alhamdulillah. Oke, sekarang ini mau saya bungkus, mau di freezerin dulu. Nah, ini semua dagingnya. Untuk buntut sapinya ini kita sop semuanya. Ini tunggu agak supaya dia nggak beku, supaya nanti gampang dimasaknya. Ini nanti direbus sampai empuk baru kita kasih bumbu. Buntut sapinya, nah ini dicuci sebentar lalu langsung direbus. Ini juga sama, ini untuk buntut sapinya kecil-kecil. Nah, ini dicuci, nanti direbus. Nanti setelah itu air rebusan pertama kita buang semuanya. Ini juga. Oke, sekarang saya mau rebus dulu dagingnya sampai empuk semuanya supaya enak nanti dimakannya. Buntut sapinya yang udah direbus, nah ini rebusan air pertamanya dibuang, nanti setelah itu diganti sama air yang baru. Nah, ini juga sama untuk daging rebusan yang pertamanya dibuang, nanti diganti yang baru. Setelah itu nanti saya akan masukin bumbu yang sudah ditumis untuk sop buntut sapinya. Nah, saya buang dulu airnya. Ini untuk rebusan airnya sudah diganti, ini airnya udah bersih. Nah, ini juga untuk air rebusannya udah diganti, udah bersih. Nanti tinggal bikin bumbunya terus dimasukin ke dalam ini rebusan air daging buntut sapi. Nah, ini untuk daging buntutnya kita rebus sampai dia empuk dulu. Nah, ini udah agak sedikit mulai empuk. Nah, ini juga sama. Nah, ini untuk bahan-bahannya yang mau saya buat untuk sop buntut sapinya. Nah, ini ada bawang putih sama bawang bombay, nanti di blender. Ini ada wortel, ada kentang, ini daun seledri, daun bawang. Nah, ini juga ada stir anise sama cengkeh campur. Nah, ini juga ada bubuk sama biji pala bubuk. Nah, ini semuanya bubuk. Nah, ini saya pakai royco. Nah, ini jamur tapi dalamnya ini royco sapi. Nah, ini royco sapi. Untuk bumbu penyedapnya tinggal tambahin gula nanti. Ini bawang putih sama bawang bombay sama lada bubuk di blender semuanya, dikasih sedikit minyak supaya. Nah, ini untuk hasil bawang putih sama bawang bombay yang udah di blender, nanti saya tumis sampai warnanya kecoklatan. Nah, ini sekarang tumis bawang putih sama bawang bombaynya sampai kecoklatan. Nanti setelah itu ini bumbunya dibagi dua untuk yang 3 buntut yang besarnya sama yang kecilnya. Nah, ini untuk bawang putih sama bawang bombaynya udah kecoklatan. Nah, ini bisa dimasukin langsung ke buntutnya. Sekarang masukin bumbu yang udah ditumisnya, ini dibagi dua. Nah, sekarang ini ke panci yang satunya lagi, ini bumbu yang ditumisnya. Nah, ini udah dibagi dua, tinggal ditambahin bumbu penyedapnya sama masukin sayurannya nih. Nah, selanjutnya masukin ini kembang lawang sama ada cengkeh. Nah, ini masukin cengkehnya sama kembang lawangnya. Setengah sendok teh biji pala, setengah sendok teh lada bubuk. Nah, yang ini udah dimasukin kentang sama wortelnya. Ini masukin wortelnya. Nah, sekarang masukin bumbu penyedapnya royco 1 sendok makan. Aduk sampai rata, ini biarin semuanya sampai empuk. Nanti kalau udah empuk tinggal cobain rasanya apakah udah sesuai selera. Kalau masih ada sesuatu yang kurang
nanti kalau udah mateng ini, nah ini sampai dagingnya empuk dan ini dagingnya udah cukup mateng, ini bisa dimatikan kompornya. Nanti untuk rasanya disesuaikan selera aja. Kalau yang ini tuh kecil-kecil, nah ini tuh masaknya 2 panci karena untuk acara besok ulang tahun makan sama keluarga. Ini juga kalau udah lebih nanti bisa buat stok juga, disimpan. Nah, ini tinggal tunggu aja sampai empuk. Nah ini udah dimasukin bumbu penyedapnya. Ini saya udah cobain, ini rasanya udah cukup, udah cukup untuk rasanya, udah enak banget. Terus juga untuk dagingnya udah empuk. Masukin daun bawangnya, lalu masukin daun seledrinya, juga yang ini. Ada ikan yang udah digiling, mau bikin pempek untuk acara besok. Jadi ini nanti kita olah semuanya, masak untuk sore ini. Saya masak supaya besok gampang, tinggal digoreng aja. Oke, sekarang kita masak-masak dulu, mau siapin dulu semua bahan-bahannya. Nah sekarang ini saya mau bikin pempek ikan tilapia, karena nggak ada ikan tenggiri jadi pakai ikan tilapia. Nah ini ikannya 1 kilo. Ini bawang putih, bumbu penyedap jamur, garam, gula, sama telur 1 butir. Nah ini dikasih air sedikit, ini airnya 500 ml air. Nah ini diaduk pakai tangan aja semuanya sampai tercampur rata. Nah ini untuk ikan tilapianya udah tercampur rata semuanya, tinggal masukin tepung tapiokanya. Masukin tepung tapiokanya 600 gram. Nah ini masukinnya sedikit demi sedikit, lalu tambahin sedikit air, lalu aduk semuanya sampai rata. Nah ini untuk adonan pempeknya yang udah diaduk campur rata semuanya, tinggal dicetak aja. Ini nanti supaya nggak lengket dikasih tepung tapioka supaya gampang untuk cetaknya. Nah ini untuk pempek lenjernya yang udah direbus. Nah ini tinggal diangkat aja, ini udah naik semuanya. Ini direndam di air dingin supaya dia beku dan kenyal untuk pempeknya. Nah ini pempeknya kita angkat dulu, saya angkat dulu. Nah ini direndam di air dingin. Untuk pempek telurnya ini udah mateng, pempek kapal selamnya. Nah ini bisa diangkat, nanti dipindahin di air yang dingin supaya dia beku dan juga empuk kenyal. Nah ini kita angkat dulu semuanya sampai nanti dingin, tinggal digoreng, nanti tinggal bikin sambalnya. Nah ini untuk pempek kapal selamnya, ini jumlahnya ada 13. Ini kita dinginin dulu. Nah ini untuk pempek lenjernya ini udah dingin, nanti tinggal digoreng. Nah ini untuk pempek kapal selamnya ini semuanya ada 13. Nah ini tinggal didinginin, nanti tinggal digoreng juga. Oke, nanti tinggal bikin sambal untuk pempeknya, cuko pempeknya. Nah sekarang saya mau bikin untuk sambal cuko pempeknya. Ini ada cabai hijau, bawang putih, garam, gula merah, sama asam, sama air. Nanti ini di blender aja, tinggal dimasak deh. Nah ini juga saya juga mau buat untuk sambal kacang batagornya. Ini ada kacang tanah, nanti di sangrai barengan sama ini bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, sama daun jeruk, sama kemiri. Nanti semuanya disangrai, asam jawa juga, sama pakai gula merah sama garam juga. Udah itu aja. Hari ini tuh kita mau bikin sambal dulu semuanya. Oke, sekarang saya mau blender dulu semuanya. Ini untuk bumbu kacang batagornya, ini semua bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, sama daun jeruk ini ditumis dulu, nanti baru di blender sama kacangnya. Nah ini kacangnya juga udah digoreng, disangrai. Ini sekalian buat untuk cuko sambal pempeknya. Ini gula merahnya udah dihalusin, gula merahnya dicairin dulu. Nah ini cabai rawit untuk sambal cuko pempeknya, tinggal dimasukin ke gula merahnya nanti. Ini untuk sambal cuko pempeknya udah mateng. Nah ini tuh udah kental. Untuk sambal cukonya tinggal disaring. Ini tuh bawang putih, cabai rawit, gula merah, asam jawa, garam,
sama air. Nah ini tinggal disaring aja, ini udah mateng nih. Untuk rasanya enak, manis, gurih, pedes. Saya saring dulu untuk gulanya, cuko pempeknya. Nah ini untuk sambal cuko pempeknya udah mateng, ini udah disaring. Ini pedes, manis, gurih. Nanti tinggal digoreng pempeknya, tinggal makan pakai cukonya deh. Sambal kacang bumbu batagornya. Nah ini bentar lagi mateng nih. Nah ini tuh harus sambalnya itu keluarin minyak supaya enak. Nah ini tuh sambalnya pedes, gurih, manis. Nah ini batagornya yang udah dikeluarin dari freezer. Nah ini nanti tinggal digoreng sampai kecoklatan. Nanti makannya tinggal sama sambal bumbu kacang batagor. Ini bentar lagi mateng. Goreng batagornya. Ini yang mau digoreng. Ini udah jadi. Ntar lagi tinggal makan pakai bumbu kacang. Ini batagornya sama bumbu kacangnya. Bismillahirrahmanirrahim.